Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dan selamat datang di podcast dan Rakyat TV Kabupaten Tegal. Perempuan cerdas, perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Oke, boleh sekali lagi. Soalnya belum hafal, jadi harus satu kali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi di channel dan podcast Rakyat TV Kabupaten Tegal. Perempuan cerdas, Cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Aduh, senang sekali hari ini saya bisa ketemu lagi bersama saya di sini, dan kali ini kami didampingi oleh wanita cantik, ya. Namanya siapa? Penasaran kan? Ida Kusuma Wardani. Ya, mereka banyak prestasi ya, di antaranya adalah juara nyanyi Mbak Ida ya. Ya, ini Antv, Iya. juara 1. Iya, sekitar 2 tahun. 2 tahun yang lalu ya. Oke Mbak Indah, perasaannya gimana waktu terima sebagai juara 1 gitu? Apa dulunya sudah mengabarkan atau itu apa kayak mimpi atau gimana gitu? Jujur, waktu pengumuman itu dinyatakan sebagai juara 1, nggak nyangka dulu, karena kita itu bersaing dengan produk lokal. Kalau waktu itu TV ada satu show, kebetulan pada itu kalah. Nah, itu udah bagus suaranya. Jadi, apapun yang terjadi, yang jelas sudah lengkap. Mau juara 1, 2, 3, kita udah tinggal do the best aja gitu. Melakukan udah nyemplung ya bahasa sekalian. Iya, karena memang waktu dipanggil ke Pekalongan itu dialihkan hanya 3 orang, 3 besar gitu. Nah, di situ sudah pasti juara 1, 2, 3 kan, gitu. Sudah semuanya sudah jadi juara, hanya menentukan peringkatnya saja. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya sudah tidak memprediksi menjadi juara 1, karena yang lain juga bagus, itu pada era tapi ketika jadi juara 1 itu langsung kayak kayak gitu. Begitu nerima plakatnya itu kayak beneran ini juara 1 kayak gitu ya aku ya. Karena selama di Tegal itu jujur sudah lama meninggalkan panggung kompetisi nyanyi. Keseringan kan biasanya alhamdulillah dipercaya sebagai penilai ketua gitu kan, sebagai penilai di beberapa lomba suara karaoke kan, terus di event apa gitu biasanya jadi tim penilai. Nah itu memang berkat dukungan banyak juga yang bilang ayo nih ikut gitu, akhirnya mencoba, dan itu pun di hari terakhir jadi memang nggak nyangka sebenarnya bisa berada di juara itu, karena sudah lama meninggalkan panggung kompetisi kami, sudah sangat lama sekali. Oh biasa ya. Itu aja mencoba ya, gimana kalau sering. Berkat teman-teman juga sih sebenarnya. Iya, iya. Mulai kapan ini menghidupi diri dulu? Nyanyi kalau hanya sebatas nyanyi di atas itu dari kecil memang sudah menggeluti dunia panggung, itu memang sudah ditempa sama mama itu dari kecil. TK itu sudah, dari TK mama sudah selalu mengusahakan saya biar panggung. Karena memang ada bakat kali ya. Mungkin mama membaca ke arah sana. Jadi fashion show, nyanyi, MC gitu, dokter, pokoknya semua bidang itu selalu dilibatkan. Mau jadinya yang mana, yang penting saya tampil dulu. Sampai akhirnya waktu SD itu sering banget ingat jadi apa ya, di bagian depan instruktur senam itu. Oh, kan zaman kita kecil ya Bun ya, zaman SD itu kan pasti yang di depan itu sesama kita siswa gitu. Jadi memang dari kecil mama sudah tidak hanya nyanyi sebenarnya, jadi apapun itu nari juga bahkan fashion gitu. Jadi memang mama sudah nyanyi itu dari saya kecil. Itu mama kok bisa mengalahkan itu, apakah mama juga ada cara-cara seninya? Alhamdulillah papa saya itu penari zakin Bu. Oh, pantai. Iya. Mama saya itu sering nyanyi kalau di acara-acara. Terus mama saya juga sering ikut fashion show dulu waktu papa di rumah itu, mama juga sering parade busana kebaya ke sana kan, di Riau. Memang darah seni itu saya dapat justru dari kedua orang tua saya.
papa saya penari, tapi tidak nyanyi. Turun narinya ke saya. Mama itu nyanyi sama fashion show gitu kan. Intinya kewanitaan gitu lah, bahan-bahan wanita. Udah tuh saya langsung. Saya merasa memang Dua-duanya mengaku iya, ya. paham dari orang tua dua-duanya, bukan salah satu, tapi Sama. kedua-duanya. Iya. KKB karena bahasa Tegaknya kan beda. Iya, betul betul. Jadi memang bakat itu alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali karena kedua orang tua saya bukan hanya fokus di bidang saya dulu juga ngajar itu ya dan jadi tidak hanya di sisi pemerintahan saja turun ke kampungnya, tapi juga seni bakatnya juga turun tentang sekali karena papa juga seni bahkan dulu jurusan yang penari makin laki kalau sana laki-laki lari jatuh lurus-lurus yang nggak Aslinya mana? Riau tapi mama Pakistan. Oh, sampai di Tegal. Alhamdulillah dapat rezekinya di Tegal bunda. Sampai mungkin. Iya dapat rezekinya di Tegal dan alhamdulillah nyaman karena orang Tegal itu luar biasa. Tetangga itu juga luar biasa. Tetangga, teman, relasi, organisasi, pekerjaan saya nyaman. Terbukti betah. Iya, ada YouTube itu. Mbak Ida, selama berhenti, Iya. misalnya di sisi yang lain, apalagi di keturunan ya, yang paling berdosa gitu. Paling Iya, untuk Mbak Ida, orang sekitar Mbak, dalam rangka bertindak yang jelas yang pertama itu doa dari keluarga, dari teman, doa dari saya sebenarnya nggak mau bilang fans ya pun, cuman alhamdulillah semenjak saya berhenti di dunia sosmed itu punya yang namanya pendukung. Saya terlalu besar kalau saya bilang saya punya fans. Saya lebih suka menyebut mereka itu sahabat, sahabat indah. Jadi pendukung-pendukung saya itu yang selalu menorehkan bisa mendoakan keberhasilan saya. Sukses ya Kak Indah, lancar ya Kak Indah. Jadi menurut saya hal pertama yang biasa dalam hidup saya adalah doa dan orang-orang baik itu keluarga, teman, relasi, dan siapa saja mungkin yang tidak pernah bertemu dengan saya, mereka dengan ikhlas mendoakan saya. Keluarga pasti karena mereka juga orang terdekat saya ya, terus kedua saya nggak bisa nyebut spesifik karena terlalu banyak yang mendukung sehingga saya terima kasih sekali juga dengan mudah-mudahan berpahala buat mereka. amin amin dan berbalik bunda, mereka mendoakan saya yang positif, saya berharap doa itu kembali padamu. Oke. Ini Mbak Indah kan pernah juara satu ya Iya. di eventnya Anime. Ceritanya gimana? Awalnya itu sebenarnya ini berangkat dari komunitas, sebenarnya membuat komunitas Bollywood Indonesia awal. Ikut komunitas itu apa gimana Mbak? Iya, kebetulan saya anggota umum. Informasi itu saya dapat dari ketua komunitas Bollywood yang ada di Pekalongan. Oh, namanya Eza, thank you ya. Waktu itu Eza telepon saya Mami gitu ya. Saya rata-rata Mami lagi. Mami ini ada audisi MTV kamu aja ya kayak gitu. Jadi kita rekom itu alhamdulillah didapat jadi komunitas Bollywood Indonesia yang ada di Jakarta. Abi Hendra Babla. Ini thank you juga. Jadi dari link atas itu turun ke daerah dan dari daerah langsung kasih tahu untuk mengikuti anak karena kayaknya memang itu belum, saya nggak tahu apakah memang informasi itu tersebar luas atau tidak, tapi jelas saya alhamdulillah mendapatkan, saya juga bukan penggiat sosmed yang aktif gitu, maksudnya yang suka nonton sosmed tiap jam gitu, jadi saya jarang mendapatkan informasi, jadi sehingga ketika ada informasi ini saya dapatnya dari teman bukan dari sosmed. Ya terus dari Eza itu dikasih tahu sama Abi Hendra Babu, langsung kita ya, tapi juga tidak saya untuk eksekusi saat itu karena itu tadi yang pertama saya sudah lama meninggalkan panggung kompetisi, saya sudah sering dilibatkan menjadi tim penilai gitu, iya juri, jadi bukannya gengsi tapi saya sudah
tidak berada di atas itu biasanya kenyamanan itu berbeda ya Bun. Iya. Pasti nervous dan lain-lain itu ada gitu. Kita udah lama tidak di atas panggung sebagai peserta, kalau kita muncul lagi. Untuk Nah, nasihat lagi ya. iya jadi mikir lagi gitu. Terus kedua ini ribuan gitu kan, pasti ini banyak banget. Dan suaranya pasti bagus-bagus. Apalagi aku kan gitu. Iya, betul Bunda, betul gitu. Oh, betul gitu kan. Itu cuman mereka mendukung saya, mami bisa gitu. Saya cerita sama teman-teman yang di Tegal sini, mereka juga support. Salah satunya Anggi, thank you kemarin udah nemenin mami. Kalau nggak, iya terus akhirnya di hari terakhir saya di WA sama Reza, ini katanya videonya belum ada mana. Memang saya belum kirim-kirim video juga, belum upload juga di sosmed karena kan harus diupload dan dipandang menghargai ya Bu. Akhirnya saya di hari terakhir itu, Bismillah saya mencoba. Bismillah kita nggak tahu rezeki ya Bu, dan saya punya banyak kepercayaan dari orang-orang. Kenapa tidak orang kepercayaan itu barangkali itu jalannya gitu. Bismillah dan alhamdulillah tercapai. Ya. Yang BPK. iya, yang tadinya apalah aku ternyata mimika aku. Iya, setelah itu saya ngirim video, upload, ternyata saya dapat callingan, disuruh ngirim video kedua. Apakah itu mungkin di tahap kedua saya juga nggak tahu. Saya disuruh kirim ulang lagi video dengan juga. Itu lagunya ini. Waktu itu saya ngirimnya Ambiaran dulu, karena kan kalau Biaran tuh. lagu Ambiaran. Lagu. Ya kayak Denny Caknan, kayak Hetty, kayak ya Mas Do, kayak gitu. Lagu-lagu Ambiaran zaman sekarang ya Bun. Karena kalau Indonesia atau ATV Rame kan yang lebih banyak dan dangdut. Jadi saya ngambil yang lagi good ambil. Waktu itu sudah ada musiknya, terus kayaknya lolos karena dihubungi lagi sih gitu, dihubungi lagi. Kalau Kak Indah kita kirim videonya tapi tanpa musik gitu ya. Awalnya kan pakai musik, kirim lagi yang kedua tanpa musik. Ini suara. Murni hanya suara saja. Terus akhirnya saya kirim. Terus nggak lama itu dapat pengumuman bahwa saya terpilih 3 besar dan manggung di Rame bersama artis Indonesia. Oh, itu belum diumumin juara 1, 2, 3 belum, hanya dikasih tahu 3 besar. Nanti tampil dengan artis-artis Indonesia, gitu kan. Nah nanti di situ akan dilakukan pemilihan saya yang Tapi seenggaknya dikasih kesempatan tampil dengan artis. merintih. Iya, Merasa aku tampil dengan artis, jadi aku ada prioritas di. Iya, alhamdulillah itu yang saya tidak sangka. Dan begitu saya dikasih tahu artis yang gue dengan saya langsung kayak Nurbayan. Saya Nurbayan yang nyanyinya lagu dulu viral itu yang pokoknya joget terus iya. Yang mana nih Bun? Yang joget-joget tadi. Ya berarti pas yang manggung atau yang pas audisi? Jangan juga. Yang audisi. Kalau Gak apa-apa kan? nggak apa-apa Bunda. Kalau yang audisi audisinya apa ya? Saya lupa. Kayaknya lagu biasanya aku akan hilang di sini oleh tak orang terbaik bisa kaya ini sakit sina jangan terulang lagi. Enak kan? Soalnya ngasih musik wah. Iya, waktu itu kan lagi ngetren Ambiaran ya Bu. Alhamdulillah prosesnya sampai situ. Iya. Ini setelah juara 1, tanggapan dari Tegal itu gimana? Ya. Sama Mbak Indah. Itu langsung viral. Dan alhamdulillah ternyata imbasnya salah satunya menaikkan salary. Jadi yang tadinya bayaran kita berapa, salary-nya berapa, setelah pulang dari sana orang akhirnya berpikir mau ngundang Mbak Indah berapa ini bayarnya? Nggak pasang tarif. Kalau sudah di Antv sudah juara 1 biasanya begitu. Iya, pada akhirnya alhamdulillah tidak hanya di bidang nyanyi malah Bu, meningkatkan salary saya itu justru berimbas lagi kan bidang lain seperti MC. Nah,
tambang lagi Berarti akibat dari juara satu. sekarang Mbak Indah berarti kapan aja ada teman yang sekarang Masih alhamdulillah terus rutin. nari yang paling Bollywoodnya kan juga masih ya, Masih, Bollywood tradisional juga. boleh deh nanti podcast itu. Oh boleh, berarti kan ada India. Bunda tadi juga loh. Bunda berarti harusnya juga pakai ya. Iya, keren banget ya. Nah, terus ini Mbak Indah selama mengikuti itu ya, baik pemerintahan sama ada sama gitu, yang sangat berkesan banget. Berkesan itu awalnya kita tidak akan terlalu dulu ya kan alhamdulillah baik dari baik dari PPL-nya yang menyambut kita gitu terus karena saya waktu itu duetnya sama Karmen Bayan ya beliau justru yang kayak ngerangkul gitu kayak ngajarin jadi kita kayak nggak minder merasa kayak orang daerah yang datang untuk tampil nyanyi sama artis besar gitu kan yang tadinya kita sudah nervous banget sudah kayak itu sudah nggak karuan itu Bun udah apa teman-teman sampai ayo tiktokan dulu gitu supaya untuk menghilangkan ketegangan kita kan gitu malah ngajakin ayo tiktokan dulu di sini gitu ternyata begitu sampai di kayak dalam banget gitu mbak nadanya di mana mereka ngomong gitu Bun kalau nggak ada Takutnya hilang ya, enak tegangan iya takutnya hilang ya. akhirnya kita pede dengan kita gitu yang awalnya kan kita ciut ya Bun wajar kan karena di sana isinya aplikasi itu orang-orang TV gitu gitu dan kita kan nyaman mulai dari itu lagi mulai dari lagi sampai kita tampil sampai malam itu kita dari datang dari siang ya itu kan memang yang di orang kan kita nggak ngerasa kayak di kecil kan Iya, dari situ. betul akhirnya hatinya itu Tenang. senang Iya. ya Jadi nggak ada yang ditakutin. iya awal Soalnya asik gitu. iya betul Nah ini setelah Mbak Indah dapat juara, pernah berduet atau yang bareng artis, kan ada juga lain ya, terutama saat masuk tidak dilibat. iya alhamdulillah kerasa sebenarnya yang eh, karena karakter di atas panggung itu kan sudah terbina dari kecil gitu. Jadi kayak panggung itu udah kayak teman sendiri atau gimana pang dia ya berasa kayak ini rumah sendiri jadi nggak ada malunya gitu. Iya. Memang kan gitu ya Bun kalau udah di atas panggung itu kita nggak boleh nervous sama sekali. Nggak malu-malu lagi gitu. Iya, iya nggak malu-malu lagi sehingga kalau depan kita Ketawanya baru sadar gitu. Iya, jadi memang akhirnya yang tadinya sudah pede lebih pede. Yang tadinya sudah nyaman lebih nyaman. Dan pada akhirnya ketika saya datang, saya sering merasakan bahwa itu artisnya gitu. sebenarnya artis Iya. merasakan jadi artis. Iya. Tapi memang sekarang pasti kalau di aku ini dari saya tidak dengan artis kecil. Ya Allah, amin. Mudah-mudahan ya. Amin. Walaupun sebenarnya konsepnya sih tidak ke sana. Karena kita itu penggiat seni sebenarnya lagi. Penggiat seni yang diberikan wadah dan alhamdulillah bisa dieksekusi dengan baik. Sebenarnya lebih ke arah sana. Jadi kalau misalnya dibilang artisnya gitu, sebenarnya jujur ada sedikit rasa minder sebenarnya. Karena bagi saya artis itu yang sudah paten di TV, yang sudah intens di TV, rutin di TV itu menurut saya artis. Kalau kita masih di daerah, menurut saya artis itu penggiat seni. Tapi kan itu dapat apa penghargaan juara satu itu tidak terasa artis. Maksudnya dia tentang artisnya gitu. Iya. Buat Mbak Indah sendiri Belum merasakan seperti itu. Karena belum di kontrak secara kemarin kan belum merasakan dan saya tahu misalnya pelaku sosial media ataupun dia sosial media atau dia seni gitu kan itu pasti kalau disebutkan kayaknya kecil
Terus ini Mbak Indah untuk penjaga ya, biar vokalnya itu menyanyi tetap bagus. Lagi anti sekarang udah kadang-kadang Betul. harus paket ya. Nah itu penampilannya juga di panggung itu mungkin menjaga itu hasilnya apa biar tetap Sebenarnya saya tidak punya trik khusus. Ya, cuman banyak yang menyarankan kurangi goreng. Kalau saya gorengan bukan pecinta goreng. Kalau ada saya makan, saya nggak boleh. Atau standarnya adalah saya tidak minum es. Gitu. Saya lebih seringnya hangat-hangat. Terus air putih, saya paling senangnya air putih. Jadi kita lihat mana-mana sih, terutama gitu. Jadi kita putih. nah, Bukan lain. minum gitu. Nah, kalau ini saya kan ada, saya minum. Tapi kalau tidak ada, saya tidak akan menjadikan pesanan gitu, Bu. Ya. Kalau ada, saya makan. Ada, saya makan. Tapi kalau tidak ada, itu tidak jadi pilihan saya. Lebih ke arah situ. Jadi, kalau kita di rumah kita sudah konsumsi dengan teh atau lain-lain, ketika keluar pasti suguhannya antara itu juga ya. Jadi saya lebih lebih membuat apa ya, mengimbangi asupan saja sih sebenarnya. Saya juga nggak terlalu yang harus mengurangi gorengan juga enggak. Karena saya juga senang kayak tahu digoreng biasa, tempe digoreng biasa, suka ada yang tapi juga tidak menjadi prioritas sesekali. Terus mungkin istilahnya mungkin ya, karena saya merasa efek itu ke diri saya ketika istirahat saya kurang cukup, bangun pagi itu suara kayaknya kayak gitu. Terus kedua kalau kebanyakan es juga di badan juga jadi saya paling kalaupun di luar kalau saya tetap saya kita kopi hitam paling di situ aja sih. Iya jadi air putih hindari es bukan stop gorengan tapi kurangi. Oke, itulah tipsnya dari Mbak Indah. Siapa tahu jadi inspirasi Ya umum teman yang lain yang hobi menyanyi. Ada nggak untuk dari segi penyanyi yang menjadi idola Mbak Indah? ya. Kalau dangdut itu saya senangnya dari kalau zaman-zaman dulu Eris iya Eris itu saya suka. Kalau cowok penyanyi cowok dangdut hampir mayoritas saya suka. Kalau yang popnya, kalau yang sekarang kalau yang dangdut saya senang Lesti. Lesti saya suka. Iya, Lesti saya suka. Lalu kalau popnya itu saya suka kalau yang cewek saya suka Rosa sama Anggun. Kalau saya suka Anggun saya suka Agnes Monica. Terus sama kotak. Jadi zaman sekolah itu kalau ngeband pasti referensinya lagu-lagu kotak. Terus kalau cowoknya saya seneng Juta. Juga, Ya. ranking gitu. Iya, seneng Juta. Udah sih Bun, Iya. itu beberapa yang saya suka. Jadi Mbak Indah harapannya untuk menyanyi itu terutama mereka yang dan Harapan. Sebenarnya dulu sekarang itu kalau kita lihatnya dulu lebih banyak yang mengedepankan penampilan seksual ya ketimbang suara atau sekedar cantik ketimbang suara lupa sama dasar kemampuan kita sebagai penyanyi dari dasar semuanya ya penyanyi ya kalau misalnya dia seorang aktris ya kemampuan dasarnya orang aktris ya kalau ini lagi jadi suara bagus itu suara tidak bagus atau bagus ada banyak yang tidak bagus ketika dia memang konsentrasi di bernyanyi dia mau mengeluarkan keuangan atau waktunya untuk latihan vokal jadi suara merdu itu bisa kalah dengan suara yang menguasai teknik jadi kan ada juga penyanyi-penyanyi Indonesia ya suaranya nggak terlalu bagus secara teknik itu bagus itu kan kita dengar ya kadang kita ada penyanyi yang suara itu teknik mereka nggak bagus sih masih ada Fales masih ada mas mantannya Mika gitu ya nah, jadi intinya kuasai hal dasar yang memang menjadi basicnya di bangku kalau kita mau ini berarti semua penampilan karena kita itu akan disaksikan dan menjadi contoh banyak orang otomatis kita juga akan menjadi panutan ya
ketika penampilan seksi penampilan tidak bagus itu kan karena ini masuk konten bagus ini jatuh Atau dia merah ini ya. Kenapa itu kan? ya seksi nggak usah dimasukin dia pakai ini sampai itu aja penampilan Jadi yang lain itu ya. dia intinya kuasai kemampuan mana paling bukan yang bersaing dengan seksi ya kan Iya. Iya kan itu kemarin itu deh. Lanjut. nggak apa-apa ya intinya itu buat kuasai kemampuan dasar dari salah satu bidang yang kalau pengen jadi ini berarti kuasai ini banyak sekarang yang kalian kalau kita pengen jadi apa atau terus kuasai bidang dasar kalau kita menguasai bidang berarti kita harus essential kita harus kuasai catwalk jadi kuasai kemampuan Menurut Mbak Indah untuk potensi ya ini itu gimana? luar biasa karena Masa saya karena saya sudah dari bertahun-tahun selalu jadi juri lomba karaoke di Kabupaten Tegal di kota juga sering itu saya melihat mereka luar biasa bagus-bagus bahkan kita pernah di salah satu organisasi mengadakan lomba karaoke itu khusus dan tidak tercampur dari luar Tegal kabupaten dan kota dan itu kita bisa ngobrol orangnya keren iya dan bahkan kan sudah ada juga yang dari Tegal sudah pernah jadi 12 besarnya KBI dia di tahun itu kan ada terus juga ada sudah ada beberapa nama memang Tegal ya sebenarnya sudah meraih posisi yang sama tapi air jadi memang mungkin hal ini juga yang butuh disupport dengan pemerintah dan kita sebagai orang Tegal bahwa potensi Tegal itu luar biasa cuman mungkin belum banyak juga dan sosok ya mungkin kapan-kapan tapi ya bisa mengundang siapa-siapa aja sih anak-anak Tegal yang yang pernah masuk ke ajang di televisi mungkin ya Bunda ya jadi nanti kita bisa duduk bareng ya ada pesan untuk anak Tegal yang kemarin sahabat jangan patah semangat yang pakai semangat karena kadang gini banyak yang akhirnya tidak melanjutkan kompetisi karena kita merasa bahwa aku nggak menang tadi yang itu aja sering gitu sering sekali bilangnya yang mana itu aja gitu aku nggak bakal menang gitu akhirnya mengatakan semangat mereka untuk mengikuti kompetisi sementara kompetisi itu ibarat kita sekolah ya Bu itulah saat ujian gitu. Nah ujian siapapun yang menjadi juaranya kita terima dengan baik yang penting kita punya wadah melakukan yang terbaik menyalurkan apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena gini kalau sudah kita bayangkan andainya tidak ada lagi panggung-panggung festival tidak ada lagi panggung-panggung kompetisi di wilayah kita nggak punya wadah kapan kita ujian ya berarti kita hanya tampil aja gitu 17-an hanya diundang katanya aku nyanyi ya gitu kan sekedar itu ya Bu tapi ketika ada lomba tidak menjadi fokus dalam melakukan dalam mendapat dapat atau tidak yang penting kita udah butuh basic karena kita udah melakukan jadi menurut saya jangan makan semuanya apapun lahan apapun ladang apapun wadahnya selagi mampu itu jadi kebanyakan sayangnya biasanya karena tidak pernah atau mungkin ada masalah lain sehingga ini yang bisa Mbak Indah harapannya satu jujur saya pengen banget Tegal itu udah banyak sebenarnya artis-artis yang kita ya satunya dari dulu ada apa ya
Suku Tegal, Ya, ya, ya. Jadi itu ya, artis-artis yang memang mereka tidak dari apa sudah punya nama di sana. Kalau Limbah kan dari ajang turis juga ya gitu. Kalau kok kok kita Tegal itu sudah dia sudah langsung jadi artis ya. Jadi menurut saya dia harapan saya Tegal itu yang potensi yang luar biasa yang memang harus didukung dan support yang penuh apa semangat dan semangat. Iya, saya sebenarnya bukan orang yang menguasai seni budaya bahkan sejarahnya Tegal. Saya akui itu, tapi saya berusaha membantu pemerintah untuk mempromosikan wilayah wisata seperti tempat bersejarah, pantai, eh, pokoknya wisata dengan konten Bollywood tadi. ya, ya. Iya, jadi di Tegal itu kan pasti banyak yang bertanya, kenapa sih milihnya yang Bollywood? Iya. Karena ternyata setelah saya telusuri Tegal itu kita boleh banyak. Jadi Iya. untuk menarik minat, mungkin yang promosi wisata banyak ya, belum pantainya, tempat bersejarah, itu mungkin banyak, tapi dengan nuansa Indonesia. Nah, saya hadir waktu itu berpikir saya karena saya senang nari dan saya punya kostum-kostum Bollywoodnya juga, Iya. akhirnya saya bikin konten-konten itu di tempat-tempat yang memang ini layak untuk dipromosikan bahwa di Tegal itu juga banyak tempat wisata yang bagus-bagus dan nggak kalah bagus dengan yang di Indonesia. Bahkan ada yang bisa mirip banget dengan videonya di film-film Bollywood gitu. Jadi akhirnya saya berusaha untuk membantu. Saya tidak bisa tidak memahami tentang seni budaya sejarah. Saya sekali. Nah, itu jadi tipsnya untuk seluruh pemuda-pemudi anak-anak muda zaman sekarang, jangan terpaku pada satu hal yang mungkin tidak kita kuasai. Ada banyak hal yang kita mampu lakukan itu, tapi berimbas untuk orang luas. Jadi karena waktunya ambil lulusan karena kita itu punya juga. Tapi yang saya tahu Mbak Indah selain nari dengan India, manapun juga itu ya tarian tradisional. Betul. Karena memang dari kecil, sebenarnya Bollywood itu baru hadir setelah saya di Tegal, Bunda. Oh, Jadi kalau dari kecil, dari TK itu, saya sudah nari dan itu sudah tradisional. Bahkan alhamdulillah di tahun 2010 saya dipercaya negara menjadi duta budaya ke Republik Ceko. ini dirahasiakan. Belum ada yang tahu. Iya, iya, iya. Jadi waktu itu di Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan Mas, tadinya kan mau promosi seni tari, tapi yang saya dengar itu akhirnya berubah haluan. Yang dicari adalah anak-anak yang memiliki kemampuan menari, tetapi juga diimbangi dengan kemampuan diplomasi dan negosiasi. Nah, pelajaran ini hanya dimiliki oleh anak-anak hubungan internasional. Akhirnya dari kementerian seleksi datang ke kampus kami, saya kuliah di Jogja waktu itu, datang ke kampus kami, alhamdulillah saya di calling Pak dosen, terus disuruh daftar, Kompetisi lagi dong. kompetisi lagi, saya ikut seleksi di situ bakat tari saya karena saya dari Riau, akhirnya yang saya kabulkan adalah di situ mau tampil dan sekaligus kami tinggi terkait bagaimana cara kamu mempromosikan Indonesia, bagaimana cara kamu bernegosiasi supaya tujuan kita itu tercapai, bagaimana kamu berdiplomasi tadi di sana alhamdulillah saya terpilih dari tingkat ke situ dan jadi Lalu saja ya. memang awalnya iya Kawasan pengetahuan itu tidak dibutuhkan. betul. Jadi waktu itu memang sebenarnya basic nari saya bukan Bollywood dulu, basic nari saya tradisional Dari tradisi dan tradisional Indonesia paknya lebih haram lagi karena kan tinggal di Riau ya. dekat ya. Ya mulai ketika saya tinggal di Jogja, kuliah di Jogja itu mulai saya memberanikan diri mencoba menciptakan tari Jawa. Pertama kali saya nyiptain itu iya menciptakan. Jadi saya sudah punya beberapa ciptaan tarian tradisional. Nah,
Kita alhamdulillah saya ciptakan tari suwe ora jamu dulu pertama kali untuk tari Jawa. Selebihnya saya menciptakan tari-tari Melayu. Saya kan Boleh, boleh. Tidak hanya tarian, saya juga sudah menciptakan lagu. nah ini yang saya mau tanya kan single yang terbaru di tahun 2026 ini. Iya. Sebenarnya dulu saya sudah pernah bikin video klip beberapa lagu saya. Tetapi kan channel YouTube yang dihack terus. Jadi sudah tidak bisa buka lagi. Akhirnya lagu-lagu video klip itu hilang. Tapi ini alhamdulillah saya sedang dapat angin segar dari teman saya yang sudah support dengan salah satu berarti yang di Jakarta. Beliau sudah menawarkan gitu kan kapan waktu saya bisa sejak kapan untuk support. Jadi saya sudah memasukkan satu lagu yang terbaru saya. Bismillah. Ada yang penasaran dengan lagu terbaru nah ini baru tahu tidak Boleh. judulnya betul Judulnya Ikhlas. ikhlas bisa ikhlas Amin. dan Sedikit boleh. Ini sebenarnya lagu yang saya ciptakan saat saya punya masalah terberat dalam hidup saya. hebatnya seniman itu di sini masalah jadi lagu Jadi bahan karya yang benar. karya jadi duit lagi ya. Iya, jadi kalau jadi ini kisah realnya Pak di dalam hidup saya yang saya tuangkan dalam lagu. Sebenarnya nanti ada beberapa lagu sih, cuman kemarin kita sudah rencanakan kita tuangkan dulu lagu Ikhlas itu ya. yang itu. Ada lagi satu lagi lagunya juga bagus juga, itu tentang waktu mama saya meninggal. Itu saya juga ciptakan lagu. Hebat banget. Ini Jadi penasaran aja mungkin nggak bisa saya lihat iya. Apa ya? Ya kalau yang ikhlas. Berarti kita mulai dari rekop dari awal ya. Kalau spill harusnya sedikit ya, tapi bingung dimulai dari mana. Oke. Oke dari awal. Memang ada salahnya bisa kata sempurna supaya kita berbeda. Jika kesalahan dan surat pasangan. Apa namanya enak lagunya itu. Amin. Ini ada kenangan apa gimana? Ini menceritakan tentang rumah tangga suami istri yang seharusnya bisa menerima kekurangan dari suami. Jangan sampai kekurangan pasangan itu jadi alasan untuk menghadirkan orang ketiga. Kebanyakan seperti itu ya Bu. Iya, lagi ini seperti itu. Jadi ini realita ketika salah satu dari merasa udah ada kekurangan dari pasangan, akhirnya mencari lagi yang lain. Kemudian terjadilah perselingkuhan. Jangan sampai lah ya. Makanya di sini lagunya itu mengisahkan rasa sakitnya diselingkuhi, tapi juga memberikan bahwa kita bisa menerima kekurangannya, tetapi dia kenapa tidak bisa menerima kekurangan kita. Bahkan menjadi begitu alasan untuk menghadirkan orang ketiga. Kisah hidupku ternyata. Betul, itu dari kita saya pribadi Bunda. Ya, saya ya memberikan bisa terkuat Iya. tetap bisa semangat. Kan jadi Iya, jadi karya ya Bu. karya. Ini dengan Mbak Indah ini yang lagi dalam proses ikut ya di KPI Audisi lagi. ya betul ya Pak. Betul. Udah daftar gimana? Alhamdulillah, kemarin kan udah HUT Kota Tegal. Iya. HUT Kota Tegal bulan apa ya? Saya lupa. Itu kan ada audisi KDI di Tegal. Alhamdulillah lolos tahap 1. Melanjutkan ke tahap 2. Nah ini lolos tahap 2 ini, lalu lolos lagi ke tahap selanjutnya kan di Berarti ini dalam penantian. Iya, penantian.
dalam penantian. Betul. Iya, itu juga masih gak nyangka. Awalnya, itu ini masih gak nyangka lagi Bunda. Cerita serunya adalah Iya. saya berangkat KDI itu kan audisi Bunda. Saya ngantar teman. Kok bisa nyampe ke Terus awalnya tuh cuma ngantar teman-teman ke audisi. Udah nggak ada niat ikut audisi gitu. Tapi kenapa pagi itu ketika itu kan jadinya jam 8 tuh. Jam 8 pagi. Saya mandi. Kalau saya mengarahkan saya ini baju panggung. Harusnya kan saya hanya datang dengan baju biasa ya bun, mau satu meja gitu. Tapi hati tangan jalan gerakan baju panggung. Saya ambil baju saya warna hitam, saya ambil legging saya ambil sepatu boot saya. Saya pakai di rumah enggak. Jadi bukan salin di sana. Warna Allah mungkin ya. tanpa rencana, Tanpa rencana. saya pengen pakai aja gitu. Saya juga nggak tahu pokoknya intinya pagi saya sudah bilang sama mungkin tidak ikut audisi dan mau ntar tapi pagi selesai saya mandi mau berangkat ke lokasi audisi saya justru ngambil baju panggung ya gitu nah saya ngambil baju panggung saya pakai dari rumah bukan sampai di sana saya salin bukan benar jadi dari rumah saya sudah pakai dengan hati lengkap gitu saya sudah mati benar-benar kayak saya mau show gitu kayak saya mau manggung sampai di sana dengan aja gitu saya ikut pemilihan saya ambil nomor peserta kayak gitu kayak 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 tidak sederhana tapi gitu Bahwa semangat sama aliran seninya itu muncul. nggak tahu juga udah kuasa Allah ya bunda begitu audisi tahap 1 saya juga masih nggak nyangka lagi gitu saya lolos gitu memang dewan jurinya di dalam sempat ngomong gini iya ada juga yang nyanyinya nggak diem aja pakai koreo gitu jadi kan saya waktu itu ini mungkin sedikit berbagi tips ya Bunda menurut pandangan saya ketika kita ikut audisi dengarkan kata-kata juri itu sebenarnya itu adalah clue jadi waktu itu dia bilang gini oke silakan nyanyi anggap di belakang saya ini audiensnya ribuan kamu di atas panggung nah ketika bilang seperti itu berarti kita diminta untuk bernyanyi namanya di atas nah di situ turun lagi. mau turun lagi nah di situ saya merasa itu bukan bakat nyanyi jadi rasakan euforianya karena kita lagi dapat panggung akhirnya saya saya tampil kayak seperti saya kayak saya manggung gitu saya ke kanan saya ke kiri Itu aja mengalir begitu saja. begitu saja tanpa dikonsep tanpa mempersiapkan mau nyanyi lagu apa itu pun baru pikiran lagu karena posisi lagu kita dipanggil gitu dalam ketenangan itu cuma apa kayak gitu akhirnya muncul satu lagu straight gitu akhirnya nyanyi itu di dalam jurinya bilang akhirnya gitu ada yang nyanyi pakai koreo begitu kan dari ketinggian tapi kan yang masuk kan per grup gitu ya bunda 7 orang 8 orang nah saya alhamdulillah masuk hanya dari timnya saya dari grup yang saya dipanggil itu hanya 2 yang lolos salah satu ya lanjut tuh bawa ke tahap itu Jadi itu apa grup ya. iya jadi dipanggilnya per 7 orang per 8 orang Oh, gitu gitu. iya Tapi majunya tetap satu-satu intinya satu-satu tapi masuk ke dalam ruangan guru itu 7 sampai 8 orang di dalamnya mungkin panik itu. Jadi pertanyaan terakhir siap pesan apa untuk masyarakat ya yang mengikuti dan mendukung aliran ini kalau berbicara apa senang banget ya karena saya itu di Tegal penuh keluarga itu semua tapi saya tidak biasa menjadi ya walaupun kata orang Tegal itu galak galak pasal-pasal tapi justru saya ini mandiri pesannya adalah tetaplah menjadi Tegal yang lebih aktif
Tegal yang apin, Tegal yang budaya, apalagi sekarang lagi menggalakkan budaya Tegal banget. Indah seru sekali obrolan kita hari ini ya. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan impian baik. Ya, kemudian juga untuk kompetisi di KTI. Amin. Mudah-mudahan siap dan sukses selalu. Amin. Amin, 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 amin. Baik, untuk pemirsa nggak terasa ternyata kita sudah di penghujungnya podcast hari ini Rafia TV Tegal yang mendatangkan seorang wanita cantik yang penuh dengan karir ya, prestasi-prestasi yang telah diraihnya dan adanya ya mengalirnya darah seni dari orang tuanya dan sekarang sudah mulai Mbak Indah mampu lagi berprestasi lagi dengan tidak sengaja pun bisa untuk berkompetisi lagi di KDI. Semoga kita doakan bersama. Baik, saya Fai untuk acara podcast hari ini di Rafia TV Tegal. Iya. Perempuan cerdas, anak hebat, masyarakat berdaya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.